kita kedatangan seseorang yang memiliki kebiasaan unik. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Langsung kita panggil. Ini dia. Barak gede gitu ada mejanya di Gobin Fasdev. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya apa ya. Ini dia. Kisah Gobin Fasdev tidak pakai sabun saat mandi selama 15 tahun. Klaim bau badan bukan dari keringat. Masuk. Bentar. Tidak pakai sabun saat mandi selama 15 tahun. Klaim bau badan bukan dari keringat. Nas Daily. Oke, ini menarik nih untuk kita tahu nih. Jadi gimana sih? Apanya gimana? Ya ini mandinya Alasannya nggak kenapa? sabun. Benar-benar nggak pakai sabun, cuma air aja. Samponya air, juga pastanya juga seperti itu. Tapi kan mulainya pakai gel rambut itu. Iya, nggak pakai. Oh, nggak Nggak gel pakai. rambut. Nggak pakai. mulainya kan 15 tahun yang lalu, Mas. Mas, mulainya kan 15 tahun yang lalu. Iya. Tapi berarti kan ada pemicunya kenapa sampai akhirnya tidak mandi. Kenapa nggak pakai itu? Iya. Kan saya dulu tinggal di Ubud. Oke. Dan rumah saya itu di pinggir sawah. Ya, kemudian setiap orang boleh tinggal di rumah saya karena kuncinya ada di depan, jadi siapapun boleh tinggal di situ, open. Kemudian kalau masuk ke kamar mandi itu di depan itu ada jendela. Jadi di shower itu jendela, jendelanya segini bukan segini tapi segini ya. Terus habis itu jadi kita mandi pakai sabun kan, saya mandi pakai sabun. Kemudian sabun itu saya lihat masuk ke sawah. Terus saya pikir lama banget gitu mikir gitu. Ini sawah baik banget ya. Tanah ini baik banget. Ibu kita ini baik banget. Dia udah kita tanam satu, dia ngasih ratusan. Artinya bahwa bunganya itu beribu-ribu %. Gak ada bank yang sebaik itu. Kita injak, kita kasih kotoran, kita kasih apapun. Terus saya mandi, saya merasa bersih, saya merasa wangi. Tapi kemudian tanahnya menjadi kotor, menjadi bermasalah seperti itu. Terus saya berpikir, kok bisa seperti itu? Katanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Lah kalau saya bersih dan kemudian lingkungan kotor, apakah ini yang dimaksud? Kemudian saya melihat ada burung, ada binatang ini dan sebagainya. Semua makhluk hidup di bumi ini tidak ada satupun yang pakai sabun. Kenapa kita sebagai manusia yang katanya makhluk paling mulia dan sebagainya, kok menggunakan itu semua? Dan kemudian dulu katanya sabun aja, sekarang ada sabun muka, sabun tangan, sabun kemaluan, sabun badan, kemudian shampoo, conditioner ini dan sebagainya. Toner, face wash. Iya. Semakin hari semakin banyak. Dan sekarang pertanyaan ini kerjaan siapa sebenarnya? Siapa yang mendorong kita untuk menggunakan itu semua? Terus kenapa kita nggak memberdayakan diri? Nah, disitulah kemudian search, dan akhirnya mulai pelan-pelan ngurangin, akhirnya sampai titik tertentu dalam beberapa bulan kemudian pakai air aja. Tapi Mas pakai minyak wangi? Enggak. Oh enggak. Natural, benar-benar natural. Prinsipnya if you cannot eat, don't put in your. How about if you wash plate Kalau after meal? bisa pakai jeruk nipis, bisa pakai lerak, bisa pakai apapun yang mandi lebih pakai natural. jeruk nipis juga enggak, bisa ya? Bisa Udah pakai. kebakar itu, Pak. Enggak, dikasih garam gitu. Itu juga bisa. Garam kan mematikan bakteri ya. Nah, di dalam kulit kita ini ada bakteri buruk benar, tapi ada juga bakteri baik. Tapi ketika kita gunakan bahan-bahan kimia itu, benar ada 5.000 bakteri buruk yang mati, tapi ada 50.000 bakteri baik yang mati juga. Artinya kita membunuh setannya, malaikatnya juga mati. Cilakanya malaikatnya lebih banyak kalau daripada baju? itu. Well, bisa pakai lerak atau sabun-sabun yang biodegradable, jadi nggak ngerusak tanah. Itu bisa. Sekarang banyak, tapi 15 tahun lalu kan nggak banyak produk-produk seperti Sekarang itu. masih tinggal di Ubud? Sekarang udah nggak, tapi tetap di Bali. Oh, masih di Bali. Kalau aku Ruben dari dulu aku Gak ada yang nanya. kalau aku tuh kalau mandi sukanya pakai itu apa bensin gitu loh, biar kulitnya kan lihat dong kulit. Ya Mas, lo mandi kapan gue yang nyalain apinya deh? Iya. Nah, katanya Bapak juga tidak menggunakan alas kaki Kok katanya tuh dia nggak pakai sepatu? selama Mas? 10 tahun nggak nih? Iya, 11 tahun sih tepatnya 11 sekarang. tahun ya? Tapi Bulan ini 11. traveling nggak? Setiap minggu saya 2 kali paling nggak naik pesawat terbang.
Ada Jadi yang orang pada kitanya kok nggak pakai sepatu Pak? hampir-hampir nggak, orang Indonesia kan biasa bisik-bisik di luar ya gitu. rumput Iya. kan. Tapi kalau Buji berani, dia bilang wah keren gitu. Tapi kalau ngomongin di belakang gitu. Oh, yang udah santai biasa aja. orang mah kalau nggak bermanado nggak pernah udah. Kalau alas kaki kenapa Pak? Alas kaki itu awalnya karena saya ingin mensupport atau mempopulerkan sebuah kelompok orang-orang di Bali namanya Soulman. Mereka itu berkeliling untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar sebagai solidaritasnya melepas alas kaki untuk mengumpulkan dana-dana itu. Well, saya tidak di organisasi itu, tapi saya kepingin mempopulerkan si gerakan itu. Tapi di sisi lain ada penelitian tentang earthing atau grounding, dikatakan kita itu punya masalah penyakit fisik maupun emosi, salah satunya karena kita tidak terhubung dengan ibu kita. Kita dapat ion positif dari matahari, tapi kita nggak dapat elektron negatif dari bumi. Ketidakseimbangan magnetik dalam tubuh kita itu menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya Orang kalau banyak penyakit kan kalau misalnya kita jalan nggak pakai sepatu di kerikil jadi menstimulasi saraf-saraf yang ada di kaki ya itu Pak, ya? kebanyakan orang berpikir seperti itu betul, tapi di sisi lain juga si elektron negatif yang ketika kita dengan pasir, batu, rumput dan tanah itu mengeluarkan elektron negatif. Saya nggak bilang harus seperti saya 24 jam, at least 30 menit saja kalau kita mampu untuk terhubung dengan batu, pasir, tanah, rumput, itu akan membuat tidur kita nyenyak, Oh gitu? kemudian Deep sleep, mood Pak? kita menjadi lebih baik, kemudian juga inflamasi, kita tahu bahwa begitu banyak penyakit itu karena inflamasi dan itu akan berkurang. Begitu banyak hal yang positif hanya Kita dengan coba yuk, Mak. melepaskan Bukan, sandaran kita kaki. coba, harus dicoba. No, kalau itu gue kesel sama kakinya sampai kenceng banget ngikat sepatu. Iya itu gimana tuh kalau kayak gini nih Pak? Kita akan kembali setelah saat ini ya, tetap di Brownies obrolan manis.